Jasperin, Jaya Selalu Perbatuan Indonesia. Sahabat Jasperin, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari salah satu paguyuban luar biasa, yaitu Omah Budoyo Semarang. Selamat datang Mas Arif. Ya, selamat datang Mas. Selamat datang. Salam budaya. Ya, salam budaya, rahayu. Mas, ini kami berterima kasih sekali Anda datang jauh dari Semarang. Iya Mas. Benar. Nah, ini kami melakukan sebuah acara untuk kebersamaan. Jadi kita melakukan opening ceremony tentang majalah Jasprint, majalah multi hobi, yang mana di dalamnya ada seni pusaka, seni lukis, kemudian seni batu mulia, kemudian ada seni ikan hias dan tanaman. Mungkin masih banyak lagi. Mas, aku pengen tanya tentang bagaimana seni Tosanaji dan bagaimana kabar Omah Budoyo saat ini. Kalau Omah Budoyo itu Mas, keren Mas. Itu tempatnya itu kan di Semarang. Ya. Itu tempat berkumpulnya para budayawan seni di sana semua Mas. Jadi orang-orang seni yang berbudaya ada ngumpul di salah satu paguyuban yang namanya Omah Budoyo itu. Dan beliau penggagasnya adalah Pak Doni Purbowo. Pak Doni Purbowo. Jadi sahabat Jasprint, Pak Doni Purbowo adalah satu seniman hebat di dunia Tosanaji. Dan saya sendiri sudah kenal beliau sejak lama. Beliau memang punya ide kreatif, beliau orang yang sangat edukatif. Jadi beliau memiliki banyak keistimewaan. Nah, Mas Arif juga tidak kalah hebatnya. Mas Arif, coba ceritakan tentang seni Tosanaji. Bagaimana menurut pemahaman Mas Arif bergelut berapa tahun tentang seni Tosanaji dan nanti hubungannya dengan Omah Budoyo? Tosanaji ini kan, Tosan itu bahan Mas. Jadi aji itu sesuatu yang sangat susah didapat. Itu keterkaitan dengan bahan material Mas. Materialnya. Keris itu terbuat dari 3 logam unsur, besi, baja, dan pamor. 3 logam tersebut disatukan, diwujudkan dalam sebuah benda. Dalam keris. Sebuah benda yang berwujud keris tadi, dalam tumba, gitu. Nah, Tosanaji sendiri kalau diimplementasikan selain keris dan tumba itu mungkin ada lagi Mas, mungkin ada seperti mando itu juga ada yang terbuat dari besi, baja, pamor itu ada. Pedang itu juga ada, pedang-pedang pusaka itu juga ada. Seperti Sokoyono, dapur Sabet atau dapur Luwuk Mas. Mereka juga memiliki pamor seperti keris dan tombak-tombak di sini. Salah satu mungkin Mas Arif yang gampang untuk dikenali oleh para sahabat-sahabat Jasprint, mungkin keris tangguh yang mana yang mudah dikenali gitu. Jadi etika perkerisan seperti ini. Cara jadi membukanya. Yang dibuka itu rangkanya Mas. Nggih. Jadi setelah kita buka rangkanya, kita yang lorot itu rangkanya, bukan kerisnya. Terus keris tersebut ke atas gini. Wujud dari menghargai seorang pembuat si empu. Jadi menghormati empu yang membuatnya gitu. Karena membuat keris itu kan zaman dulunya tuh lama Mas, 3-4 bulan untuk menyelesaikan satu keris ini. Mungkin bahkan lebih juga ya waktunya. Mungkin lebih juga kalau misalkan pesanan-pesanan dulu seorang raja itu mungkin juga tidak sembarangan, mungkin bisa lebih dari 4 bulan. Bahkan bisa 1 tahun juga bisa Mas. Begitu ya. Nah, ini keris yang dipamerkan ini termasuk dapur apa nih Mas Arif? Ini namanya dapur Nogoseluman Mas. Nogoseluman. Boleh Mas aku pegang? Monggo. Maaf, biasanya memang tidak boleh mengena ya. Jadi kita kalau pegang pusaka itu tangan kita tidak boleh nempel karena akan menyebabkan keringat kita, mungkin menyebabkan keris ini ngeplek karat. Nogoseluman, keris yang luar biasa. Ini saya melihat warnanya tidak satu ya Mas, ada 3 warna ya. Betul 3 warna. Yang hijau ini baja Mas, sisi bilah tajam. Sisi bilah tajamnya. Putih itu pamor Mas. Pamor terbuat dari batu bintang meteorit. Meteorit ya. Jadi besi yang berwarna hitam. Ini merupakan perpaduan antara energi luar angkasa dalam bentuk meteor, Bopo Angkoso sama Ibu Pertiwi. Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi. Jadi makna pusaka itu seperti ini, mendalam. Kita baru aja mengupas sedikit, tapi terasa penasaran seperti apa makna pusaka yang sebenarnya. Dan ini untuk estimasi nih Mas Arif. Kira-kira penangguhannya ini di era apa ini Kalau bentuk seperti ini, keris terbuat dari 3 unsur logam. Dan ada 3 bagian di dalam satu keris, pesi, gonjo, dan bilah. Kalau gonjo seperti ini sirah cecak seperti ini, gereneng seperti ini, eranya era HB Mas. HB ya, era-era HB. Itu. Jadi estimasi kemungkinan usianya mungkin
300 tahun Iya, lebih ya. kurang lebih segitu. Nah, ini kalau bicara untuk bagaimana orang akhirnya menarik mencintai sebuah pusaka itu, menurut Mas Arif sendiri yang penekanan terkuatnya itu karena esoterika, karena kelangkaannya kah, atau karena keindahan dari pamor itu sendiri? Kalau sebenarnya sifat dari logam, besi, baja, dan pamor itu susah menyatu, Mas. Negara maju yang sekarang ini Belum mampu. belum mampu menyatukan besi, baja, dan pamor. Kok leluhur kita seorang empu itu bisa membuat mahakarya Yang bilah seperti ini. keris seperti ini, Mas. Luar biasa. Dan Berarti- kadang-kadang juga Ya. disebut juga orang-orang sekarang keris itu benda klenik dan sirik gitu kan. Itu salah ya? Salah, yang sirik itu sebenarnya orangnya yang mati Orangnya, itu. jadi Iya, orang yang Mas. mengartikan, menganalogikan bahwa pusaka ini sirik, padahal dia tidak ada salah. Ini Nggak benda ada salah. seni yang agung, ya. Iya. Peninggalan para luhur yang notabene zaman sekarang dengan modern pun tidak mampu membuat bilah keris seperti ini, memadukan 3 logam yang berbeda dalam satu bilah. Luar biasa. Seni pusaka itu memang istimewa. Nilainya pun gimana? Ini bicara nilai harga. Mas Hendri gimana kalau tentang nilai-nilai pusaka Ini keris? sahabat saya ini Gimana? salah satu pelestari Tosanaji, Mas. Mas Hendrik Fitrang. Mas Hendrik, Coba. coba Mas Hendrik Fitrang. Kalau masalah nilai-nilai harga itu tergantung kondisi, Mas. Kondisi bilahnya dan keutuhannya, Berarti fisiknya itu ya? fisiknya, terutama besi, Ah. kedua garap, terus pamor, Mas. Itu yang menentukan harga yang fantastis. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau ada penamaan kan di dalam pusaka itu tos itu tangguh utuh Tangguh, sepuh. ya. Nah, itu syarat wajib ya kalau kita memiliki pusaka yang memang benar-benar pusaka gitu ya. Nah, sekarang gini Mas, di perkembangan yang sampai tahun 2005 sampai UNESCO mengakui, ini bagaimana pergerakan teman-teman di dunia pusaka, Mas Hendri? Perkembangannya sangat luar biasa, Mas. Luar biasa. Dan pengrajin-pengrajin di Madura itu sangat pesat, Mas, perkembangannya. Jadi Kolektor juga banyak mengagumi adanya di pengrajin Madura gitu. nah, kalau Mas Hendrik sendiri asli dari mana? Saya Madura. Oh, Madura. Madura. Luar biasa. Madura. Matur Sakalangkung. Sama-sama. Sudah datang ke sini. Jadi memang ada kota yang labelnya di saat kita selamat datang. Saya pernah ke kota kalau nggak salah ke Sumeneb. Iya, Kota Keris, Mas. Kota Keris. Nah, ini salah satu putra daerah yang memang juga pasti mewarisi. Dan saya pernah datang ke sana. Memang begitulah banyak daerah yang menjadi pusat pengrajin keris dan lahirlah generasi-generasi muda. Jadi di sini kita bangga. Ternyata seni pusaka Tosanaji ini akhirnya berkembang sampai sekarang. Jadi umurnya itu kurang lebih hampir 1000 tahun ya perjalanannya. Betul, betul. Mas Arif, Omah Budoyo. Saya sangat tertarik dengan Omah Budoyo. Ini salah satu paguyuban yang luar biasa yang kemarin di tahun 2021 ini berhasil mengadakan sebuah event nasional. Nah, apa ke depan tentang keinginan Omah Budoyo atau mungkin planning-planning yang lain gitu yang Mas Arif ketahui? Kalau Mas Doni Purbowo itu kan benar-benar salah satu pejuang budaya. Dia tidak tedeng aling-aling dan tidak pernah takut untuk memberikan apresiasi, dukungan, semangat, dan sponsor, bahkan finansial pun beliau ini sangat berani. Betul. Depannya itu Omah Budoyo juga akan mungkin seperti kayak event rutin gitu ya, tahunan kemungkinan, Iya. di mana sebagai pelestari bilah Tosanaji, Mas Doni pasti akan selalu tampil di garda terdepan. Oke, siap. Ini salah satu statement perwakilan dari Omah Budoyo dan ternyata di depan kita memang ini pusaka-pusaka yang luar biasa. Ini ada tombak ya. Yang jenis ini Mas Arif apakah ini yang dinamakan apa ya? Kalau di bahasa pusaka tombaknya korowelang? Iya, korowelang, betul. Jadi saya sedikit mengajari apa belajar gitu. Mas Hendri saya juga belajar mengenali pusaka. Mungkin kemudian yang seperti ini Mas, bentuk seperti ini ada kinatah, tombak seperti ini masuknya apa ini? Kalau ini tombak biring lanang, Mas. Biring lanang. Biring lanang ya. Kinata seperti ini hanya diberikan untuk bangsawan atau anak raja dan kerabat raja terdekat. Ningrat. Iya. Nah, ini salah satu yang istimewa. Jadi pusaka zaman dahulu menjadi salah satu simbolis. Jadi anak ningrat atau keturunan dari bangsawan seperti ini memiliki ciri kinatah gitu. Dan garapnya pasti istimewa. Bicara tadi berarti garap itu mempengaruhi itu karena empu di keraton itu pasti berbeda dengan empu yang ada di luar keraton begitu ya. Betul. Nah, sehingga nilai daripada untuk memahari pusaka yang seperti ini tidak ada limitnya, benar. Betul, betul. Jadi kalau misalkan kita bicara nih tombak yang dengan tampilan yang eksotik seperti ini, kita bicara sedikit pengen tahu aja Mas, ini mahar piro Mas?
Kalau tadi itu ada yang suka kretek gitu kan, dia menawarkan Mas kalau 5 juta gitu kan. Terus saya matur kalau ini buat edukasi, saya bilang gitu. Nah, gitu. Kalau dijual apa enggak lah, saya bilang nyimpen nomor saya aja, nanti kita japrian, saya bilang gitu. Oh gitu, ya. Berarti memang pusaka itu kalau dibilang tidak ada duanya sebenarnya Mas Arif? Tidak ada, pasti satu. Jadi macam-macam empu misalkan menduplikat sebelah piring lanang seperti ini, dia tidak akan pernah sama Mas, pasti berbeda. Berbeda ya? Ya. Oh itulah yang berarti. Jadi keluarnya pusaka itu hanya limit edition. Jadi satu pusaka dikeluarkan teruntuk ya. Ini teruntuk kan. Ini mungkin teruntukkan untuk putra mahkota atau lain, atau yang memang berhak untuk memegang seperti ini. Dan ini salah satu ciri pusaka ningrat, jadi pusaka yang dimiliki oleh para bangsawan. Nah, Mas Arif, saya berterima kasih sudah memberikan sedikit informasi yang pasti saya bangga terhadap teman-teman di Tosanaji yang luar biasa. Dan kami pengen untuk kembali mengedukasi di lewat majalah Jasperin. Nah, jadi ini majalah yang akan menjadi wadah untuk para pecinta seni apapun, termasuk Tosanaji, termasuk burung, termasuk ikan, batu, seni lukis dan lain-lain ada dalam wadah ini. Dan satu lagi Mas Arif, yang saya tahu dari Omah Budoyo, karena saya sebenarnya juga orang Omah Budoyo Mas Arif. Jadi saya bagian dari Omah Budoyo dan Mas Arif adalah sahabat saya. Omah Budoyo memang sebuah paguyuban yang menampung orang-orang di dunia seni hobi dalam sebuah wadah yang berbudaya. Omah Budoyo selalu memberikan yang terbaik, dan lewat event yang pernah diadakan yaitu lomba foto ekspresi memegang pusaka itu mampu mewujudkan, mengangkat derajat seni Tosanaji ke ranah nasional. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang Omah Budoyo kembali berkarya lagi, karena nilai daripada pusaka yang dibilang seperti Mas Arif tadi, limit itu tidak berstandar. Jadi susah untuk disebutkan dengan kata-kata, dan itu biasanya dari hati ke hati, betul? Ya, betul. Kalau kita bilang maharin pusaka itu menayuh dulu ya. Iya. Jimat ngucap pusaka kondo. Nah, jimat ngucap pusaka kondo itu yang hebat dari seni pusaka. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa juga untuk belajar bahwa inilah warisan budaya agung yang diakui oleh dunia. Dan kalau kita tidak meneruskan, siapa lagi? Dan beliau-beliau ini orang hebat yang melestarikan tradisi nenek moyang kita hingga dunia mengakuinya. Oke, sampai ketemu di next edisi bersama Jasperin. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel YouTube Jasperin. Jasperin, jayalah selalu perbatuan Indonesia. Jasperin, jayalah selalu perbatuan Indonesia.